Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara input nilai di e-raport bagi guru mata pelajaran. Yang pertama, kita buka browsernya, bisa menggunakan Firefox ataupun Google Chrome ataupun yang lainnya. Untuk dalam hal ini saya sarankan untuk memakai Google Chrome. Selanjutnya, setelah terbuka untuk browsernya, silahkan diketikkan di link address-nya, yakni 192.168.92.2.2020. Selanjutnya tekan enter. Ya, maka akan muncul tampilan seperti pada layar berikut ini. Untuk langkah selanjutnya, pada nama pengguna silahkan ketikkan nomor induk pegawai atau NIP Bapak Ibu guru masing-masing. Misalkan NIP saya 1978. Kemudian masukkan kata sandinya. Untuk kata sandi nanti akan saya bagikan di dalam Excel di grup guru. Masukkan. Selanjutnya pilih kurikulum sekolah. Kita gunakan K13 paket. Selanjutnya di bawahnya untuk pilih level pengguna kita pilih guru. Kemudian TP ini tahun pelajaran 2020-2021 langsung masuk saja. Ya. Pada e-raport, pada tampilan awal akan muncul semacam ini, yakni di dashboard kita bisa melihat tampilan menu-menunya. Ternyata di sini saya mengajar 10 kelas, kemudian ada 3 mapel, kemudian total siswa yang diampu 303 dan total anggota eskul-nya tidak ada atau 0 eskul. Artinya saya tidak mengajar ekstrakurikuler. Nah, di sini ada mata pelajaran yang kita ampu, kita cocokkan dengan kelas yang kita ajar, apakah sudah betul kelas-kelasnya. Kemudian langkah selanjutnya di menu bawah dashboard ini ada ubah password. Silahkan Bapak Ibu untuk mengubah passwordnya dan untuk diingat-ingat. Misalkan ini saya nama lengkap Nur Irfani, user ID-nya adalah NIP saya. Kemudian silahkan isikan password yang diinginkan. Untuk selanjutnya silahkan simpan. Langkah selanjutnya kita akan melihat data kompetensi dasar kita. Kita klik. Nah, pilih mata pelajaran. Saya ambil mata pelajaran matematika. Maka akan muncul tampilan KD-KD-nya. Di sini sudah muncul KD-KD-nya untuk mata pelajaran nasional. Terkecuali untuk guru bahasa Jawa, silahkan nanti menginput KD-nya
sendiri-sendiri. Jika Bapak Ibu ingin mengubah KD-nya, silahkan klik edit. Kita cek edit. Apakah di sini untuk KD pengetahuannya, kemudian kelasnya, semesternya apakah sudah betul, kompetensi dasarnya yang kita ajarkan. Kemudian di sebelah kanannya adalah ringkasan deskripsi yang akan muncul di dalam rapot hasil akhir tadi. Namun kalau sudah sesuai, semuanya sudah sesuai, maka kita langsung bisa simpan di paling bawah, di menu paling bawah, simpan. Khusus untuk mapel seni musik dan prakarya, di sini nanti akan ada bidangnya. Silahkan Bapak Ibu tuliskan bidangnya, misalkan bidang musik atau seni rupa atau seni tari. Silakan nanti disesuaikan dengan KD yang diajarkan Bapak Ibu. Jika kita sudah simpan, maka kita langsung merencanakan penilaian. Kita klik rencana penilaian. Rencana yang pertama adalah rencana nilai pengetahuan. Langkah pertama, silakan pilih kelas. Di sini saya ambil kelas 9F. Kemudian pilih mata pelajaran. Saya pilih kelas 9G. Kemudian saya pilih mata pelajaran matematika. Kemudian di sini jumlah penilaiannya saya mengambil 2. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan penilaian yang diajarkan kepada anak-anak atau yang diambil. Dalam hal ini saya kasih contoh untuk jumlah penilaian 2. Saya klik 2. Nah, di sini P1 adalah penilaian pertama, P2 adalah penilaian kedua. Kelompok penilaian silahkan diklik. Misalkan P1 adalah tes tertulis, P2 adalah tes penugasan. Kemudian langkah selanjutnya, pada checklist di sini silahkan Bapak Ibu centang semuanya. Artinya pada KD 3.1 sampai 3.5 di sini saya mengambil penilaian tes tertulis. Kemudian di sebelah kanannya juga saya centang semua, artinya di sini saya mengambil penugasan juga. Di samping ada penilaian tertulis atau ulangan, kemudian di sini ada penugasan. Misalkan di KD.2 ini pada persamaan kuadrat tidak ada penugasan, maka kita uncheck atau tidak perlu dicentang. Selanjutnya kita simpan. Oke. Masih pada rencana penilaian pengetahuan, tadi yang kita rencanakan adalah kelas G. Misalkan Bapak Ibu mengajarnya kelas dari A, B, C, D, E, F, G, H, maka Bapak Ibu bisa mengcopy perencanaan yang tadi yang sudah kita buat ini dengan klik copy rencana penilaian. Kita pilih kelas asal penilaian. Asal yang sudah kita buat tadi adalah kelas 9G. Kemudian mata pelajarannya adalah matematika. Kelas tujuannya kemana? Kelas tujuannya adalah kelas 9H misalkan. Maka langsung kita klik copy dan OK. Dan begitu seterusnya untuk kelas-kelas yang lainnya. Langkah selanjutnya sekarang kita akan merencanakan nilai keterampilan. Kita klik di menu sebelah kiri di bawah nilai pengetahuan ada nilai
keterampilan. Kita pilih kelasnya, tadi kelas 9G, mata pelajaran matematika, jumlah penilaiannya. Di sini penilaiannya banyak sekali, namun saya pilih 2. P1 jenis penilaiannya bisa kita lihat praktek, project, produk, kita pilih sesuai dengan Bapak Ibu dalam mengambil penilaian. Misalkan praktek P1, untuk P2 nya adalah produk atau project, boleh. Mana di antara KD-KD ini yang kita nilai praktek maupun produk? Bisa saja saya pilih ini praktek. 4.2 praktek, 4.4 praktek, yang lainnya produk. Atau pilih kedua-duanya juga boleh kalau memang Bapak Ibu mengambil nilai praktek dan nilai produk. Kemudian langkah selanjutnya kita simpan. Tadi yang kita rencanakan adalah kelas 9G. Sedangkan kelas 9 kelas yang lainnya belum, maka bisa kita mengcopy rencana untuk kelas selanjutnya. Pilih kelas asal perencanaan yang sudah kita rencana, yakni 9G. Mata pelajaran yang dipilih adalah matematika. Kelas tujuan adalah kelas 9H. Kita klik copy. Oke. Rencana selanjutnya adalah kita memilih rencana atau butir sikap spiritual, menilai nilai spiritual 9G matematika. Nah, di sini sudah kami siapkan atau sudah ada butir-butir sikap spiritual. Jika Bapak Ibu menilai semuanya, silakan dicentang semuanya. Kalau tidak, silakan pilih sesuai dengan penilaian yang diambil Bapak Ibu guru. Begitu halnya untuk yang kelas 9H, saya kopikan. Kelas asalnya yang sudah kita buat adalah kelas 9G, karena memang saya mengajar di kelas matematika 9G dan 9H. Matematika 9H. Kopikan. Oke. Jika sudah, untuk butir sikap spiritual kita menilai sikap sosial. Di bawahnya kita klik, kita pilih kelas 9G, mata pelajaran matematika. Maka di sini juga akan muncul sikap-sikap yang sudah disediakan. Bapak Ibu bisa memilih sikap-sikap yang dinilai oleh Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menilai semuanya, kita centang semuanya. Langkah selanjutnya kita simpan. Oke. Begitu halnya untuk kelas 9H, kita kopikan dari kelas 9G. Kelas asal perencanaan 9G, mata pelajaran matematika, pilih kelas tujuan 9H. Kita klik copy. Oke. Jika butir sikap sosial sudah, maka kita beralih ke bobot PH, PTS, dan PAS. Kita pilih kelas 9G, kemudian mata pelajarannya matematika. Di sini sudah ada defaultnya, saya kasih 2 untuk bobot penilaian harian. Kemudian bobot penilaian tengah semesternya adalah 1, dan bobot penilaian akhir semesternya 1. Kita
mengikuti kebijakan dari pihak sekolah. Misalkan nanti kita ada kebijakan untuk bobotnya 3, misalkan bobotnya 3 untuk penilaian harian, bobot penilaian tengah semester 1, dan bobot penilaian akhir semester 1. Selanjutnya kita simpan. Oke. Setelah kelas 9G sudah, kita kopikan untuk kelas 9H. Kita pilih kelas asal 9G, mata pelajaran matematika, pilih untuk kelas 9H. Copy data, rencana bobot PH, PTS, dan PAS. Kita klik OK. Langkah selanjutnya kita cek input nilai. Bagaimana menginput nilai? Kita klik input nilai pengetahuan. Pilih kelas yang akan kita input. Yang sudah kita rencanakan adalah kelas 9G, mata pelajaran matematika. Untuk P1 tadi kita pilih penilaian harian tertulis. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengisikan satu persatu. Misalkan nilainya 80, kemudian 80, kemudian untuk KD yang lainnya 70, dan seterusnya sampai selesai satu persatu. Jika Bapak Ibu menginginkan input nilai secara langsung satu persatu. Kalau sudah, silahkan simpan. Namun nanti akan saya jelaskan bagaimana menginput nilai tidak secara satu-satu. Kemudian untuk nilai remedi, di bawahnya nilai remedi pengetahuan, silahkan isikan jika nanti sudah ada nilai penilaian hariannya. Langkah selanjutnya, klik input nilai keterampilan. Kita klik, pilih kelas G, mata pelajaran matematika, kemudian kita pilih P1-nya tadi tentang penilaian praktek. Silakan isikan satu persatu di sini. Kalau sudah, silahkan simpan, dan seterusnya. Bagaimana dengan nilai sikap spiritual? Kita klik, kita pilih kelas 9G, mata pelajaran matematika. Nah, Bapak Ibu, untuk nilai sikap spiritual di sini secara umum nilainya sudah ada baik semuanya. Namun jika ada anak yang sangat baik, silahkan ganti di drop down ini dengan nilai sangat baik. Kalau memang anak itu kurang, ya silahkan ganti dengan kurang, atau cukup, atau sangat baik. Nah, jika sudah, jangan lupa di bawahnya silahkan simpan. Oke. Setelah nilai sikap spiritual selesai, kita bisa input nilai sikap sosial. Kita pilih kelas matematika. Nah, di sini juga untuk nilai sikap sosial secara umum template atau defaultnya
anak semuanya bernilai baik. Namun jika ada sikap yang menonjol, baik menonjol baik maupun menonjol yang sangat tidak baik, maka tinggal digantikan satu persatu, misalkan sangat baik, atau kurang, ataupun cukup tinggal menggantikan di menu drop down berikut. Langkah selanjutnya kita simpan lagi. Langkah selanjutnya input nilai PTS dan PAS. Pilih kelas 9G, mata pelajaran matematika, silahkan inputkan secara manual. Kemudian jangan lupa terakhir pasti disimpan. Bapak Ibu, dalam menginput nilai ini salah satunya secara manual, tapi ada menu yang lain, yaitu kita model Exim atau export import. Maka kita klik download format import, pilih kelas 9G matematika. Kita ada menu nama file, keterangan file, kemudian download format kosong dan download format edit. Format nilai harian pengetahuan, maka kita pilih untuk pertama kalinya, kita pilih download format kosong. Jika Bapak Ibu tidak menginginkan menginput secara satu persatu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka kita download format kosong. Begitu halnya dengan nilai keterampilan, kita download. Nilai sikap spiritual kita download, format nilai sikap sosial download, format nilai PTS dan PAS kita download atau unduh. Langkah selanjutnya kita buka misalkan untuk format KD penilaian pengetahuan, kita klik. Sebentar Bapak Ibu. Nah, di sini format nilai kosongnya kita klik dulu enable editing, kemudian kita isikan nilai berikut ini dari daftar nilai bantu, kita kopikan dari daftar nilai bantu yang Bapak Ibu punyai. Misalkan dari nilai bantu yang sudah Bapak Ibu punya, tinggal kopikan di sini di nilai berikut ini. P1 tadi adalah nilai tertulis untuk KD 3.1. Saya kasih contoh, misalkan di sini nilainya 85, kemudian 70, kemudian ini 90 dan seterusnya. Ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu, untuk nilainya nanti disesuaikan dengan daftar nilai yang Bapak Ibu punya.
kelebihan Bapak Ibu. Kemudian kita save. Setelah itu kembali lagi ke Eraport-nya. Kita akan mengimport nilai yang sudah kita buat di dalam Asian Excel. Maka kita klik import nilai pengetahuan yang sudah kita buat. Pilih file yang akan kita upload. Kita cari. Tadi adalah nilai pengetahuan matematika, kita pilih. Kemudian kita upload. Maka akan muncul nilai-nilai secara otomatis berada di daftar nilai. Langkah selanjutnya kita simpan data nilai. Kita klik OK. Begitu seterusnya untuk nilai pengetahuan kelas-kelas yang lain, baik kelas 9H dan 9 yang lain atau kelas 7A maupun kelas 8A dan seterusnya ya, sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ajarkan. Untuk import nilai keterampilan, tata caranya juga sama. Import nilai sikap juga sama, import nilai sikap sosial sama, dan import nilai PTS juga sama. Langkah selanjutnya kita lihat pengolahan nilai. Kita lihat nilai pengetahuan, pilih kelas 9G matematika. Nah, nanti akan muncul nilai-nilai berikut. Yang belum mencapai KKM nanti akan ada tanda merahnya. Nanti Bapak Ibu bisa menginput nilai remedi di input nilai remedi, atau mendownload lagi format import untuk diperbaiki di kelas yang diinginkan. Langkah selanjutnya, jika nanti sudah nilainya sudah nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap sosial sudah semuanya, maka langkah selanjutnya adalah bisa melihat nilai akhirnya yang sudah kita buat. Kita pilih contoh kelas 9G. Di sini sistem belum mendeteksi karena memang kita belum menilai secara keseluruhan. Jika sudah, kita kalau di sini nanti sudah semuanya nilai akhir sudah ada, maka kita tinggal klik kirim nilai akhir di sini. Kelas 9G matematika di sini juga belum terdeteksi karena memang belum ada penilaian. Dan langkah terakhir adalah kita akan proses deskripsi siswa. Pilih kelas 9G mata pelajaran matematika, dan nanti akan muncul reset keterangan ataupun simpan. Untuk yang sistem nanti di sebelah kiri yang oranye ini adalah deskripsi yang akan muncul, kemudian yang sebelah kanan juga deskripsi dari singkatan dari sebelah kiri, dan bisa Bapak Ibu edit. Dan jangan lupa langkah terakhir adalah simpan. Demikian Bapak Ibu semuanya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan adakan pertemuan untuk membahas
tentang masalah e-raport. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.